Putin memulai tahun 2026 dengan berpikir bahwa dia sudah memahami segalanya. Dia membuat kroni-kroninya berbohong habis-habisan tentang perolehan wilayah untuk memberinya sedikit pengaruh dalam pembicaraan damai. Donbas akan jatuh dalam hitungan bulan, begitu klaim mereka. Dan untuk mendukung itu, Rusia telah merebut wilayah di selatan Ukraina, memungkinkan mereka menciptakan zona penyangga untuk mencegah pasukan dan suplai mencapai para pembela Donbas. Betapa besarnya perubahan dalam setahun. Rusia tidak menguasai wilayah selatan, Ukraina yang menguasainya. Selama 7 bulan terakhir, Ukraina telah melancarkan serangan yang sulit dipercaya oleh siapapun. Dan serangan itu telah membuahkan hasil yang sangat besar. 745 km persegi, wilayah berhasil direbut kembali. Itu menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengatakan bahwa Ukraina telah merebut kembali wilayah seluas 745 km persegi yang luar biasa pada tahun 2026. Sekaligus sangat merusak rencana Putin untuk tahun ini. Ini seharusnya menjadi tahun di mana setiap janji yang dibuat Putin akhirnya akan menjadi kenyataan. Corong propaganda Rusia mengatakan kepada dunia bahwa Ukraina sudah diambang kehancuran, bahwa kejatuhan akan segera terjadi. Dan memang benar akan ada kehancuran. Hanya saja Rusia yang justru dilumpuhkan, membuat rencana mereka untuk tahun 2026 berantakan. Skala ofensif Ukraina sangat mengesankan. Pengumuman Zelensky pada 12 Agustus mengungkapkan bahwa sebagian besar serangan balasan Ukraina terjadi di wilayah yang luas di garis depan selatan, yang meluas ke wilayah di mana Dnipro, Petrovsk, Zaporizhia, dan Donetsk saling bertemu. Secara keseluruhan, Zelensky mengklaim Ukraina menggunakan serangan balasannya untuk merebut kembali 26 permukiman yang semuanya telah diperkuat untuk melindungi dari serangan Rusia di masa depan. Ini adalah penghinaan bagi Putin. Ukraina tidak hanya menghapus zona penyangga yang ingin diciptakan Rusia, dan nanti kami akan jelaskan mengapa itu penting, tetapi juga mendorong pasukan Rusia mundur dari wilayah yang mereka anggap aman. Sudah direbut, tidak ada peluang bagi Ukraina untuk melakukan apapun. Kekuatan militer Rusia yang seharusnya hebat sekali lagi dipertanyakan, dan para tentara yang ditugaskan Putin untuk mempertahankan wilayah selatan Ukraina telah gagal total akibat serangan balasan yang brilian di arah Alexandrovka. Semua ini sudah sesuai dengan rencana Ukraina. Seperti yang dikatakan Zelensky, operasi ofensif kami ini dilakukan dengan presisi, persis seperti yang direncanakan, dan situasinya semakin buruk bagi Rusia. Korban yang mereka derita akibat serangan balasan Ukraina sangat besar. Berkat operasi aktif pasukan kami, pasukan pendudukan menderita kerugian besar. Kerugian Rusia mencapai setidaknya 9.550 personel tewas dan lebih dari 6.600 terluka, ungkap Zelensky. Itu berarti 16.150 tentara Rusia telah dikeluarkan dari pertempuran hanya di satu bagian garis depan, bagian yang seharusnya mereka pertahankan untuk memungkinkan serangan lebih dalam ke Donetsk. Suara baru Ukraina meliput beberapa permukiman yang telah dibebaskan oleh Ukraina. Di antaranya adalah Yalta, Zelenihai, Tovster, Novohatska, dan Hrushevskaya. Semua telah berada di bawah tembakan berat Rusia sejak 2025 dan telah dievakuasi. Penyusup Rusia juga berhasil memasang ranjau di sekitar permukiman ini, sehingga membuatnya lebih sulit untuk dibebaskan dari pengaruh Rusia. Tidak ada satupun dari itu yang menghentikan pasukan Ukraina. Kendala logistik yang disebabkan oleh benteng-benteng ini berhasil diatasi, dan Ukraina menemukan cara untuk menghadapi drone pengintai dan drone FPV yang dimiliki Rusia di udara. Apa yang kita lihat di sini adalah serangan terbesar yang diluncurkan Ukraina dalam 2 tahun terakhir. Dan di Zaporizhia, serta sebagian besar wilayah selatan Ukraina, serangan balasan itu telah memaksa pasukan Rusia kembali ke titik awal. Mereka sudah menguasai wilayah ini, yang harus mereka lakukan hanyalah mempertahankannya. Mereka gagal, dan sekarang pekerjaan yang membutuhkan waktu hampir setahun bagi Rusia untuk diselesaikan harus dimulai lagi dari awal, melawan para pembela Ukraina yang kini lebih siap untuk menghadapi mereka di kesempatan kedua. Putin sangat marah, dan memang seharusnya begitu. Bagaimanapun juga, ini bukan tentang tentaranya yang menyerah pada kekuatan pasukan Ukraina yang lebih besar. Itu masih bisa dimengerti oleh Putin, meskipun dia tidak akan senang dengan hal itu. Namun, Ukraina berhasil melakukan serangan balasan terhadap serangan balasan Rusia dengan strategi yang cerdas, sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Putin dan tentaranya. Hal itu akan membuat Putin semakin marah karena dia kembali diakali. Dan semua ini dimulai dari kesalahan besar Rusia. Kita sudah membahas tentang Rusia yang menguasai semua permukiman yang sebelumnya hilang dan 745 km persegi wilayah yang berhasil direbut kembali oleh Ukraina dari Rusia. Secara teknis itu benar, tapi sebenarnya lebih dari itu. Rusia tidak menguasai wilayah ini dengan mengirimkan pasukan besar ke wilayah selatan Ukraina yang bisa diperkuat dan digunakan sebagai landasan untuk serangan lebih dalam. Sebaliknya, Rusia justru mencoba mengaburkan, berpura-pura bahwa mereka memiliki kendali lebih besar daripada yang sebenarnya. Alih-alih melakukan serangan besar-besaran dengan kendaraan tempur, Rusia justru mengirimkan kelompok-kelompok kecil penyusup, kadang hanya terdiri dari 2 atau 3 tentara per unit.
Tugas mereka adalah menyelinap ke belakang garis pertahanan, mendirikan posisi, dan yang paling penting bagi Putin, membawa bendera agar mereka bisa difoto dan direkam saat menguasai wilayah Ukraina. Operasi penanaman bendera itu seharusnya menjadi ajang unjuk kekuatan Rusia yang akan memberikan keuntungan bagi Putin. Namun, justru hal itu menjadi akar kegagalan Rusia di selatan. Idenya adalah untuk menipu semua orang, termasuk Ukraina, agar berpikir bahwa Rusia memiliki klaim yang jauh lebih kuat atas wilayah yang telah direbutnya daripada yang sebenarnya. Jangan salah paham, pasukan Rusia memang sudah berada di sana. Mereka telah memperkuat posisi dan mereka akan sulit disingkirkan. Apa yang kami lihat bukanlah pengambil alihan besar-besaran seperti yang coba diklaim Rusia, dan Ukraina sudah mengetahuinya sejak awal. Pada bulan Februari lalu, tepat ketika Ukraina meluncurkan serangan balasan terhadap serangan balasan, juru bicara pasukan pertahanan selatan Ukraina mengatakan bahwa Ukraina tahu persis apa yang sedang coba dilakukan Rusia. Menurut intelijen kami, unit-unit Rusia yang beroperasi di Poros Hulia, Pola, dan Aleksandrivska, khususnya unit pengintai di dalam zona operasional Angkatan Darat ke-29 Rusia, telah ditugaskan untuk memasang bendera Federasi Rusia antara tanggal 14 hingga 24 Februari menjelang peringatan invasi skala penuh, kata Vladislav Voloshin, mengungkapkan bahwa operasi Rusia di selatan sama besarnya untuk tujuan propaganda Putin seperti halnya untuk kebutuhan strategis militer Rusia. Ini telah menjadi strategi umum bagi Rusia karena operasi penanaman benderanya terjadi di seluruh garis depan, lapor media United 24, dan seringkali berakhir dengan cara yang sama. Penyusup Rusia menyelinap ke belakang garis musuh, menancapkan bendera, lalu terbunuh. Itulah secara singkat yang terjadi di wilayah selatan Ukraina selama sekitar 6 bulan terakhir. Tapi sebenarnya itu sedikit lebih rumit dari itu. Ini bukan kasus pasukan Rusia menancapkan bendera, berfoto, lalu melarikan diri. Setelah bendera ditancapkan, para penyusup Rusia bertahan di posisi dan menunggu datangnya dukungan. Ukraina juga menyadari hal ini, dan disitulah peluang untuk mempermalukan Putin dan merebut kembali wilayah yang luas. Namun, Ukraina tidak melancarkan serangan besar-besaran seperti yang mungkin diharapkan Rusia. Kisah pembebasan 745 km persegi sepenuhnya tentang serangan-serangan kecil yang dilakukan hari demi hari, semuanya dirancang untuk secara perlahan mengikis kendali Rusia sambil meminimalkan risiko bagi pasukan darat Ukraina sebanyak mungkin. Itulah kejeniusan strategi Ukraina, dan itu adalah hal terakhir yang diharapkan Rusia. Alih-alih mencoba merebut semuanya sekaligus, menurut laporan Kiev Post, Ukraina akan mengidentifikasi kelemahan di garis pertahanan Rusia, dan mereka akan memusatkan pasukan serta kekuatan tembak pada titik lemah tersebut. Para penjajah Rusia akan terkejut saat regu pencari dan penghancur Ukraina menggunakan drone untuk menemukan dan menyerang mereka, lalu diikuti oleh pasukan di darat yang bergerak masuk. Orang-orang Rusia akan tewas atau dipaksa mundur. Lalu Ukraina akan mengatur ulang, mengidentifikasi titik lemah berikutnya, dan melancarkan serangan lagi. Ini seperti menyusun potongan-potongan puzzle untuk menciptakan lubang yang jauh lebih besar. Dan Ukraina menjalankan strateginya dengan sempurna. Kita tahu itu bukan hanya karena Zelensky yang memberitahu kita. Peta-peta menunjukkan semuanya dan memperlihatkan bahwa pasukan Rusia telah mundur di Aleksandrovka dan tempat-tempat lain. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Kami menggali lebih dalam di balik berita utama untuk memberikan gambaran lengkap kepada Anda. Jika Anda mendapatkan wawasan dari saluran kami, pertimbangkan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami. Kecemerlangan strategi Ukraina memiliki lapisan kedua. Penanaman bendera Rusia juga bisa dianggap sebagai cara untuk memancing Ukraina melancarkan serangan yang justru akan membuat mereka kehilangan lebih banyak tentara dan peralatan. Namun Ukraina tidak terpancing. Ukraina membiarkan Rusia bermain-main dengan benderanya dan sebagai gantinya dengan sangat tenang menjalankan tugasnya untuk menghapus kendali Rusia dari wilayah yang diklaim Rusia kuasai. Ya, sesekali ada pengumuman. Menjelang akhir Februari misalnya, Ukraina melaporkan pembebasan 400 km persegi. Namun laporan-laporan ini selalu datang setelah kejadian. Rusia tidak pernah tahu apa yang akan menjadi target Ukraina berikutnya atau kapan, yang berarti mereka tidak pernah punya kesempatan untuk mempersiapkan para penyusupnya menghadapi apa yang akan datang. Kita bisa melihat seberapa baik kinerja Ukraina dari sebuah peta yang dirilis oleh Deep State. Penyedia intelijen sumber terbuka tersebut melacak kemajuan dan penarikan pasukan di seluruh garis depan. Pada tanggal 12 Agustus, mereka menerbitkan sebuah peta yang membuktikan semua klaim Zelensky. Kamu lihat bagian berwarna biru muda itu? Itu semua adalah wilayah yang telah dibebaskan pasukan Ukraina dari kendali Rusia pada tahun 2026. Deep State menyoroti 19 permukiman berbeda di dalam satu area biru itu, termasuk beberapa yang sudah kami sebutkan sebelumnya, seperti Yalta dan Hrushevskaya. Permukiman lainnya termasuk Voronezh, Ternovka, dan Ribne. Semua desa yang sebelumnya diklaim Rusia telah dikuasai, namun kini jatuh ke tangan Ukraina berkat strategi mereka yang memanfaatkan kelemahan di garis pertahanan Rusia sedikit demi sedikit. Ada satu elemen lain dalam semua ini. Rusia menutup mata terhadap kenyataan.
Bukan hanya itu, Rusia tidak hanya mengabaikan pencapaian Ukraina, tetapi juga berpura-pura seolah-olah proses derusifikasi itu tidak pernah terjadi sama sekali. Sekali lagi, kita bisa melihatnya di peta. Blogger militer Rusia Rybar membagikan apa yang menurut klaim Rusia sedang terjadi. Warna merah di petanya menunjukkan wilayah yang diklaim Rusia dikuasai, dan Anda akan melihat bahwa Alexandrovka disorot sebagai wilayah yang hampir sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan Rusia. Sekarang kembali ke peta Deep State. Area biru yang kami sebutkan tadi adalah wilayah yang dikuasai Ukraina. Beberapa kilometer ke barat dari area itu terletak Alexandrovka, tepatnya 23 kilometer jauhnya. Benar-benar tidak tersentuh, mungkin hanya sesekali ada unit infiltrasi yang berhasil menembus garis depan. Inilah distorsi realitas yang diciptakan Rusia untuk membuat seolah-olah mereka lebih unggul di Ukraina daripada kenyataannya. Satu peta menunjukkan kendali penuh. Peta lainnya menunjukkan garis Ukraina beberapa kilometer dari permukiman yang diklaim Rusia telah mereka kuasai. Ada ketidaksesuaian di medan perang di sini. Narasi Rusia telah berbenturan dengan kenyataan, dan kenyataannya adalah Alexandrovka belum berhasil direbut. Rusia telah kehilangan 745 km persegi wilayah Ukraina pada tahun 2026. Dan serangan terakhir yang seharusnya melumpuhkan Ukraina dan menyebabkan runtuhnya Donbas, kini berada di ambang kegagalan. Kesenjangan ini terjadi hingga ke Kremlin, dan kita telah melihatnya terjadi beberapa kali tahun ini. Ambil contoh pertemuan yang dipublikasikan dan disiarkan secara nasional yang diadakan Putin dengan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov pada 3 Juli. Gerasimov banyak mengumbar omong kosong dalam pertemuan itu. Di depan jutaan penonton Rusia, jenderal itu mengatakan kepada Putin bahwa Rusia telah merebut 133 permukiman Ukraina sejak 1 Januari. Yang setara dengan sekitar 3.000 km persegi wilayah Ukraina yang diduduki dengan 636 km persegi. Di antaranya direbut hanya pada bulan Juni. Gerasimov mengatakan kepada Putin bahwa kemajuan pesat terjadi di Alexandrovka dan Huliopol, dan klaim bahwa Alexandrovka telah jatuh muncul kemudian pada hari itu, tetapi semuanya adalah kebohongan. Seperti yang disorot oleh Kyiv Post, pasukan Rusia terdekat, kemungkinan penyusup, berada 15 km dari Alexandrovka pada saat itu. Dan sekali lagi, peta Deep State yang kami bagikan sebelumnya membuktikannya. Rusia mengklaim sedang maju di setiap sektor, dan klaim ini dibuat bahkan ketika ofensif Ukraina yang sedang berlangsung justru mendorong pasukannya mundur. Dalam sebuah artikel pada 30 Juni, RIA Rusia sudah menyampaikan hal ini, bahkan sebelum klaim tidak akurat dari Gerasimov. Media tersebut mengatakan bahwa penilaian Putin terhadap realitas medan perang di Ukraina semakin jauh menyimpang dari kenyataan dibanding sebelumnya. Putin kini hanya bisa melebih-lebihkan kemajuan Rusia, baik secara sadar maupun tidak. Di Konstantinivka, media tersebut menyoroti bahwa Putin mengklaim Rusia menguasai 96% wilayah pemukiman itu. Lagi-lagi, ia salah. Konstantinivka masih bertahan, dan Rusia masih perlu waktu lama untuk bertempur sebelum bisa mendekati tingkat kendali yang diklaim Putin. Kenyataan telah lepas dari pemimpin Rusia itu. Dia seperti hidup di dunia fantasi, entah berbohong untuk mencoba mempertahankan pengaruh atau membiarkan dirinya sengaja disesatkan oleh para jenderal yang mengatakan apa yang ingin dia dengar. Karena kita telah kehilangan 745 km persegi dan masih jauh dari Alexandrovka adalah cara pasti untuk kehilangan pangkat dan jabatanmu. Serangan Ukraina selama tahun 2026 telah memberikan tamparan kenyataan yang telak, meskipun Putin ingin mengabaikannya. Begini setelah apa tamparan itu. Dalam laporan tanggal 1 Agustus tentang serangan Rusia, Institute for the Study of War atau ISW membandingkan pencapaian wilayah Rusia pada periode antara Februari hingga Juli 2026 dengan apa yang telah dicapai tahun sebelumnya. Angka-angka tersebut menunjukkan betapa buruknya tahun 2026 bagi Rusia dan seberapa efektif strategi ofensif Ukraina saat ini. Pada Februari 2025, Rusia mengklaim 354,09 km persegi wilayah Ukraina. Jumlah itu turun menjadi 122,73 km persegi pada tahun 2026. Untuk bulan Maret, angkanya adalah 203,74 hingga 23,04 km persegi. Musim panas bahkan lebih buruk bagi Rusia. Mereka merebut 30,02 km persegi pada bulan Juni dan 37,85 km persegi pada bulan Juli dibandingkan dengan 481,87 dan 455,74 km persegi pada bulan-bulan yang sama di tahun 2025. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa kami tidak menyebutkan bulan April dan Mei. Itu karena ada sesuatu yang istimewa tentang bulan-bulan tersebut. Rusia justru kehilangan wilayah di kedua bulan itu. Rusia akhirnya merugi sebesar 116,01 km persegi pada bulan April dan 281,1 km persegi pada bulan Mei, menunjukkan bahwa inilah dua bulan ketika kontraofensif Ukraina terhadap kontraofensif Rusia benar-benar mulai mendapatkan momentum. Sebagai konteks, Rusia berhasil merebut lebih dari 700 km persegi wilayah Ukraina selama 2 bulan tersebut pada tahun 2025. Inilah kenyataan bagi Rusia. Tahun yang seharusnya menjadi tahun runtuhnya Ukraina justru menunjukkan betapa lemahnya kemajuan Rusia dan betapa efektifnya strategi ofensif Ukraina.
Berbicara tentang pelemahan, Rusia tidak gagal maju karena mengirim lebih sedikit tentara untuk menghantam pertahanan Ukraina. Ini bukan kasus mundur untuk mengisi ulang kekuatan demi persiapan serangan yang lebih kuat di akhir tahun. Angka korban menunjukkan hal itu. Pada 3 Agustus, Zelensky mengungkapkan bahwa Rusia telah menderita 225.500 korban selama 7 bulan pertama tahun 2026. Kita bisa melakukan sedikit perhitungan untuk menunjukkan apa arti sebenarnya dari angka itu untuk periode yang dibahas ISW dalam penilaiannya. Pertama, kita kurangi jumlah korban bulan Januari sebanyak 31.680 menurut Al Jazeera, sehingga kita mendapatkan 193.820 korban antara Februari dan Juli. Selanjutnya, kita jumlahkan perolehan wilayah Rusia untuk periode tersebut. Menurut ISW, yang disebut perolehan itu sebenarnya bukan perolehan. Selama periode 6 bulan ini, Rusia justru kehilangan 183,47 km persegi. Ya, itu tidak terduga. Tapi hal itu menunjukkan betapa berdampaknya serangan Ukraina. Oke, mari kita coba pendekatan yang berbeda. Kita akan bersikap baik kepada Rusia dan menghitung infiltrasi sebagai perolehan wilayah. Meskipun menyelinapkan 1 atau 2 tentara ke sebuah permukiman, masih jauh dari mengklaim permukiman tersebut. Dengan memasukkan infiltrasi, sekali lagi, menurut angka dari ISW, Rusia telah mengklaim 379,85 km persegi. Jadi, dalam skenario terbaik untuk Rusia sekalipun, mereka tetap kehilangan 510,25 tentara untuk setiap kilometer persegi yang berhasil direbut di Ukraina antara Februari dan Juli. Ini bukanlah dominasi, ini adalah bencana. Sebuah kenyataan yang tidak ingin diterima oleh Putin, bahkan dalam skenario terbaik sekalipun. Dan dalam skenario terburuk, Rusia telah mengorbankan lebih dari 193.000 tentara hanya untuk justru kehilangan wilayah. Tidak ada yang akan percaya bahwa hal ini bisa terjadi dengan semua gertakan Rusia yang terjadi di awal tahun. Tapi inilah kenyataannya, dan inilah dampaknya bagi Rusia. Alasan utama mengapa Rusia ingin mempertahankan wilayah di selatan Ukraina, terutama di pertemuan Dnipro, Petrovsk, Zaporizhia, dan Donetsk, adalah untuk menciptakan zona penyangga guna mendukung serangan Donetsk. Idenya sederhana. Menciptakan zona penyangga yang akan mencegah Ukraina mengirim pasukan dan logistik ke Donetsk, sekaligus memaksa Ukraina mengorbankan tentaranya di selatan yang seharusnya bisa bertempur di sabuk benteng Donetsk. Secara teori itu memang masuk akal, tetapi ketika pelaksanaannya bergantung pada infiltrasi dan harus berhadapan dengan strategi bertahap Ukraina yang brilian, semuanya jadi berantakan. Zona penyangga itu telah runtuh dan dampaknya mulai dirasakan di Donetsk. Rusia seharusnya sudah hampir sepenuhnya melumpuhkan sabuk benteng saat ini. Itu menurut Putin, yang telah menetapkan batas waktu hingga September untuk merebut oblast tersebut dan akhirnya mengamankan Donbas. Rusia punya waktu sekitar 2 minggu untuk melakukan keajaiban dan mewujudkan hal itu, karena mereka masih jauh dari merebut Konstantinivka, apalagi sisa sabuk benteng lainnya. Ngomong-ngomong, batas waktu Donetsk sekarang adalah Desember. Itu juga tidak akan terjadi. Jadi, apa yang akan terjadi? Nah, Putin sekarang menghadapi masalah besar terkait Aleksandrovka karena Rusia harus mencoba merebut kembali 745 km persegi wilayah yang telah hilang ke Ukraina pada tahun 2026. Namun Rusia tidak bisa merebut kembali wilayah itu di darat. Ukraina sudah memperkuat pertahanannya dan pasukan Putin sebagian besar fokus di Donetsk, sementara serangan mereka di selatan sangat terbatas. Jadi yang kemungkinan akan kita lihat sepanjang sisa tahun 2026 adalah Rusia mencoba menggunakan serangan udara untuk melemahkan Ukraina di selatan, mungkin sebagai persiapan untuk melakukan serangan balik di kemudian hari. Faktanya, pendekatan ini sudah dimulai. Pada tanggal 2 Juli lalu, Pravda melaporkan bahwa Rusia telah menjatuhkan 7 bom udara di Aleksandrovka, menghancurkan 50 rumah dan menewaskan 1 orang. Itu cara yang aneh untuk memperlakukan sebuah permukiman yang sehari kemudian diklaim Rusia telah direbut. Ini adalah tindakan putus asa. Rusia terpaksa mengandalkan strategi udara karena mereka sudah tidak cukup dekat lagi dengan Aleksandrovka untuk menyerangnya secara efektif dengan artileri atau melancarkan serangan darat. Dan itu semua karena Ukraina membebaskan 745 km persegi wilayahnya telah melukai Putin sang propagandis, tapi benar-benar melumpuhkan Putin sang ahli strategi yang gagal. Sekarang yang bisa dilakukan Rusia hanyalah menyerang dari udara. Dan mungkin saja ada sebuah negara yang punya sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu. Polandia hampir saja turun tangan. Serangan udara Rusia mulai berdampak pada Polandia. Pada akhir Juli, sebuah rudal jelajah KH-101 Rusia melintasi 90 km ke wilayah Polandia. Rusia mengklaim itu adalah kecelakaan. Polandia tahu yang sebenarnya. Dan mereka mengusulkan strategi baru yang berani yang bisa menjadi akhir dari pendekatan udara Rusia di Ukraina. Jika Anda ingin tahu apa strateginya dan apa artinya bagi perang, kami sudah menyiapkan video yang tepat untuk Anda. Tapi sebelum Anda menonton video itu, jangan lupa untuk berlangganan acara militer. Kami menerbitkan analisis perkembangan terbaru di Ukraina setiap hari. Dan terima kasih telah menonton.